Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen dan yang kami banggakan teman-teman kelas HKI 1C yang dirahmati oleh Allah. Kami dari kelompok 3, saya selaku moderator ingin menyampaikan pemateri kita hari ini. Ada 4 orang. Yang pertama itu pemateri yang akan disampaikan oleh Abangda Abdul Nazli Irwansyah Sinaga, dan yang kedua itu nanti akan disampaikan oleh Abangda Muhammad Puji Fahri. Yang ketiga nanti saya bakal menyampaikan materi yaitu Muhammad Roni Pratama, dan yang keempat itu bakal disampaikan oleh Kakanda Fauzia Nur Asri. Adapun rangkaian hari ini kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Abangda Abdul Najli. Kepada Abangda Abdul Najli kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Najli Irwansyah Sinaga, NIM 0201202102. Pengertian dan macam-macam ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang pelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang dituliskan dengan perantaraan lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi. Misal kata atau kalimat dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan dan pengguna tanda baca. Menurut Tasai tahun 2002 menggumulkan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah tulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Adapun cara-cara ejaan menurut perkembangannya antara lain: ejaan Obhuzen tahun 1901, ejaan Soiwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947, ejaan Pembaruan Bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo pada tahun 1956. Baik, kita masuk ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Abangda Muhammad Puji Fahri mengenai tentang sejarah ejaan bahasa. Kepada Abangda kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai sejarah perkembangan ejaan. Sejarah perkembangan ejaan memiliki 6 bentuk ejaan. Yang pertama adalah ejaan Ophuzen. Ejaan Ophuzen didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda yang menugaskan Charles Adrian van Ophuzen untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikannya pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1896. Sejak tahun 1901, itulah baru timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. Adapun kelebihan ejaan Ophuzen antara lain berhasil menghindarkan kesulitan penulis bahasa Melayu dari huruf Arab Melayu ke dalam huruf Latin. Selain kelebihan dari ejaan Ophuzen, ada juga kekurangan dari ejaan Ophuzen, antara lain terlalu bertegak di atas konsep bahasa Belanda. Berikut contoh dari ejaan Ophuzen seperti hadir sering dibaca hadlir, karena kadang-kadang ditulis hadlir. Contoh lain, hasil sering dibaca hadsil, karena kadang-kadang ditulis hadsil. Kedua, yaitu ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia
yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama Ejaan Soeandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya yaitu Ejaan Van Option yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Adapun perbedaan-perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Option antara lain huruf W menjadi huruf U seperti pada kalimat gueru menjadi kalimat guru. Contoh lain, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur, bermain-main, dan kebarat-baratan. Ketiga, yaitu ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo. Ejaan pembaharuan merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari E. Katopo dan Profesor Dr. Prijono. Pembaharuan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan, seperti biaya perombakan mesin tik, sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Baik teman-teman sekalian, untuk materi yang ketiga, saya yang bakal menyampaikan tentang penulisan huruf. Yang harus kita ketahui, dalam penulisan huruf itu ada dua. Yang pertama itu huruf besar atau huruf kapital. Dan yang kedua itu huruf miring. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang huruf besar atau huruf kapital. Digunakan untuk hal-hal yang dalam artian yang pertama itu awal kalimat dan huruf pertama petikannya langsung. Contohnya adalah dia berangkat ke sekolah. Dia berangkat ke sekolah ini D-nya itu huruf besar. Jadi huruf yang di awal itu berarti huruf besar. Dan petikannya itu langsung gitu. Nggak dibilang, kalau dibilang nggak huruf kecil, jadi huruf besar. Dan yang kedua itu ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kemudian kitab suci, kemudian nama Tuhan, dan termasuk kata gantinya. Contohnya adalah Allah. Allah itu harus dipakai dengan huruf besar. Allah yang maha kuasa. Kemudian agama Islam, I-nya itu huruf besar. Kemudian Kristen, kemudian Alkitab. Yang ketiga, teman-teman sekalian, itu nama. Huruf awal, gelaran kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya adalah Sultan Hasanuddin. Kemudian gelar profesor. Nah, itu P-nya itu huruf besar, kehormatan. Di situ ada huruf kapital atau dibilang huruf besar. Kita masuk yang keempat tentang huruf yang pertama, nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Salah satunya apa? Indonesia. I-nya itu huruf besar. Kemudian hari Senin. Seninnya itu huruf besar. Kemudian hari kebangkitan nasional. K-nya itu besar dan N-nya itu besar. Itu huruf kapital. Dan yang kelima itu huruf pertama khas dalam geografi. Itu salah satu contohnya adalah Danau Toba. Kemudian geografi itu nama jalan. Jalan Surabaya, itu J-nya huruf besar, Surabayanya itu huruf besar. Kemudian yang keenam, huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Contohnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, itu nama instansi pemerintah. D-nya itu huruf besar Dewan, P-nya itu huruf besar perwakilan, R-nya itu rakyat, itu huruf besar. Kemudian yang ketujuh, huruf pertama semua kata utama dalam buku, makalah, surat kabar, dan judul karangan. Contohnya adalah pelajaran matematika. Pelajaran itu kan huruf besar, P-nya itu. Kemudian matematika, mata pelajaran. M-nya itu kan harus dibarengi dengan huruf kapital, huruf besar. Dan yang kedelapan, yang terakhir ini mengenai tentang huruf kapital itu singkatan nama gelar dan sapaan huruf pertama
kata tunjuknya adalah yang berhubungan tentang keakraban yang dipakai sebagai kata ganti. Maksudnya gimana? Contoh nih, salah satu contoh, Dr. Muhammad Yunus Daulay. Dokternya itu kan gelar, kedekatan. Jadi nama, gelar dibarengi dengan huruf kapital. Di situ dia. Atau salah satu contohnya itu penyuruhan. Silahkan diminum mbak. Nah gitu. Silahkan diminum mbak itu S-nya itu kan harus huruf besar. Di situ yang harus teman-teman ketahui untuk mengenai penulisan huruf dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yang bakal saya jelasi tentang huruf miring. Kawan-kawan yang harus ketahui dalam hal-hal penulisan huruf miring, yang pertama itu penulisan nama buku, majalah, atau surat-surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya adalah makalah Tempo. Itu temponya itu pasti huruf miring itu. Kemudian harian Kompas, itu kompasnya itu huruf miring. Kemudian buku dasar-dasar penulisan itu harus dipakai huruf miring. Kemudian yang kedua itu mengenai penulisan huruf miring itu penegasan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya adalah bab ini tidak membicarakan. Bab ini tidak. Kata tidaknya itu adalah penegasan. Kata tidak itu harus bertulisan miring. Kemudian huruf pertama yaitu kata abad. Abad ialah itu penegasan untuk menjelaskan tentang abad ini. Kemudian kita masuk yang ketiga, hal-hal yang harus ketahui tentang penulisan huruf miring, yaitu penulisan istilah ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. Jadi salah satu contohnya adalah upgrading. Jadi penulisan upgrading itu harus huruf miring dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang penulisan huruf. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman, kita masuk pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh Kakanda Fauzia Nur Asri mengenai materi penulisan kata. Kepada Kakanda kami persilakan dengan segala hormat. D. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata asli yang belum mendapatkan imbuhan. Contohnya seperti dia tidak suka marah dan kapan kamu datang. B. Kata turunan. Kata yang diturunkan dari kata asli bisa disebut dengan kata berimbuhan. Contohnya seperti imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya seperti pemanas, pe ditambah panas, dan jawaban jawab ditambah an. Berikutnya ada awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahului apabila bentuk berupa golongan kata. Contohnya seperti bersukaria, ber ditambah sukaria. Dan yang ketiga, jika bentuk dasarnya berupa kata gabung dan mendapatkan awalan akhiran kata ditulis serangkai, contoh dengan mendepankan me tambah ke tambah depan tambahkan. Dan yang keempat, jika salah satu dari unsur kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan ditulis serangkai. Contohnya seperti pasca sarjana, prasangka, dan mahasiswa. C. Kata ulang. Kata dasar yang diulang dapat berupa kata ulang murni atau sama dengan kata dasar, dan kata ulang sebagian berbeda dengan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata ulang ditulis lengkap menggunakan kata gabung seperti sepandai-pandai, dan yang kedua lauk pauk. Lanjut yang D. Gabungan kata. Kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata bisa disebut kata majemuk. Kata dasar yang berasal dari gabungan kata yang mempunyai makna tertentu. Yang pertama, gabungan kata yang lazim. Kata majemuk termasuk kata khusus bagiannya ditulis terpisah. Contoh, sapu tangan, mata pisau, dan mata hati. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang menimbulkan salah baca dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contohnya, alat pendang dengar. Dan yang ketiga, golongan kata yang sudah dianggap padu. Kata ditulis serangkai sebagai contoh apabila, apa ditambah bila. E. Kata ganti.
Kata ganti ku dan mu dan nya ditulis dengan kata yang mendahulunya seperti ayahmu seorang yang dermawan. Buku ini milikku. Dan yang ke F, kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada. Contoh, ayah berangkat ke masjid, saya dari masjid. G, kata sandang. Kata sandang berupa si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya si unyil dan si raja, sang raja. H, partikel. Satu partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Sebagai contoh, bacalah buku itu dengan baik. Yang kedua, akankah kita tetap menjadi saudara? Yang kedua, partikel pun ditulis dengan terpisah dengan kata yang mendahuluinya, kecuali adapun, bagaimanapun, walaupun, meskipun, biarpun. Dengan contoh, sepetak tanah pun aku tak punya. Yang kedua, sepucuk surat pun tak datang. Yang ketiga, partikel pun berarti mula, demi, dan tiap terpisah dari kalimat yang mendampinginya. Contohnya seperti dia membaca buku itu per bab. Dia menggaji karyawan itu per bulan. Baik teman-teman sekalian, untuk materi penggunaan tanda baca ini bakal disampaikan oleh Abangda Muhammad Puji Fahri. Kepada Abangda kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Ada beberapa kaidah penggunaan tanda baca titik. Kaidah-kaidah tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Contoh, saya beragama Islam. Yang kedua, tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh 4.1 pembahasan. Yang ketiga, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jam waktu. Yang ketiga, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contoh, pukul 1.35.20 atau bisa dikatakan pukul 1:35 menit 20 detik. Yang keempat, tanda baca titik digunakan di antara nama penulis tulisan. Yang keempat, tanda baca titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contoh, Lestari Ningrum, Dwi, 1998, teknik menjahit, Malang, Intan. Yang kelima, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, tamu yang hadir adalah 24.200 orang. Yang keenam, tanda baca titik digunakan. Yang keenam, tanda baca titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, 6 Juni adalah tanggal kelahirannya. Yang ketujuh, tanda baca titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh, kata pengantar, daftar isi. 8. Tanda baca titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim surat, nama, dan alamat penerima surat, serta tanggal surat. Contoh, yang terhormat, Rektor UIN Malang, Jalan Ganjayana 50 Malang. Yang kedua adalah tanda baca koma. Kaidah-kaidah penggunaan tanda baca koma adalah sebagai berikut. 1. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang kedua, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat serta apabila kalimat serta di berikutnya diawali kit. Yang kedua, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi atau melainkan. Contoh, ayah suka buah, tetapi ibu tidak. Yang ketiga, tanda baca koma digunakan apabila anak kalimat mendahului. 3. Tanda baca koma digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Contoh, atas perhatian Bapak
saya terima kasih. Keempat, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat jika anak kalimat itu menggiring induk kalimatnya. Contoh, saya tidak akan datang, jika ayah tidak mengizinkan. Kelima, tanda baca koma digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, dia malas belajar oleh karena itu, dia tidak naik kelas. Yang ketiga adalah tanda baca titik koma. Kaidah-kaidah penggunaan tanda baca titik koma adalah sebagai berikut. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contoh, ayah sedang mengaji, titik koma. Ibu sedang memasak, titik koma. Adik sedang belajar, titik koma. Mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Yang keempat adalah tanda baca titik dua. Terdapat beberapa kaidah penggunaan tanda baca titik dua. Kaidah-kaidah yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut. Tanda baca titik dua digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Contohnya, Ketua, titik dua, Ahmad Wijaya, Sekretaris, titik dua, Siti Tantowi. Yang kelima, tanda hubung. Kaidah-kaidah penggunaan tanda hubung adalah sebagai berikut. Digunakan untuk merangkaikan. Yang kelima, tanda hubung. Kaidah-kaidah penggunaan tanda hubung adalah sebagai berikut. Digunakan untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Contohnya, se dengan Indonesia, maka disambungkan menjadi se-Indonesia. Adapun digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya, dihubungkan dengan smash, maka menjadi di smash. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Penulisan tanda baca pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Contohnya 1910. Contohnya 1910 sampai 1945. Yang ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. Contoh, sebab kemerosotan akhlak di kalangan manusia, maka diletakkan tanda elipsis dan selanjutnya atau diteliti lebih lanjut. Yang kedelapan, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Digunakan untuk mencapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, lampiran. Angka 1 dalam kurung dituliskan kata 1, bendel. Yang kesembilan, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yaitu kalimat yang membutuhkan jawaban. Contoh, siapa yang pergi ke Bandung? Maka diletakkan tanda tanya. Yang ke-10, tanda seruan. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhannya atau emosi yang kuat. Contoh, duduklah, maka di akhir kalimat diletakkan tanda seru. Yang ke-11, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu diletakkan tanda kurung, perbedaannya dibicarakan pada bab 2, maka diletakkan tanda kurung siku. Yang di dalam tanda kurung siku itu diletakkan kalimat lihat halaman 35 sampai 38, maka diletakkan lagi tanda kurung siku dan tanda kurung biasa. Yang ke-12, tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengakhiri petikan langsung.
Adapun kaidah penggunaan tanda petik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Contoh kata toko. Contoh kata toto, maka diletakkan tanda petik. Saya juga berpuasa. Yang ke-13, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk menggapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya reformasi, maka diletakkan tanda petik tunggal, baru kalimat perubahan. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan di dalam menulis nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan di dalam menulis nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, tahun anggaran 2011, garis miring 2012. Yang ke-15, tanda apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof. Ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, malam, lah, tiba. Untuk yang terakhir teman-teman sekalian, materi tentang unsur serapan ini bakal disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi, Abangda Abdul Najli. Kepada Abangda Abdul Najli kami persilakan untuk menyampaikan materi unsur serapan. F. Unsur serapan. Sampai saat ini, bahasa Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menerima berbagai unsur dari bahasa-bahasa lain, termasuk dari bahasa asing. Unsur dari bahasa asing tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh kata yang sudah melalui penyerapannya itu: accommodation menjadi akomodasi, sistem menjadi sistem, variety menjadi varietas, skripsi menjadi skripsi. Demikian kaidah penelusuran huruf menurut kata dan kaidah penelusuran serta penggunaan tanda baca yang berlaku di dalam ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Dibesarkan uraian di atas. Kesimpulannya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan tersebut diantaranya ejaan option, ejaan Suwandi, ejaan pembaharuan, ejaan Malindo, ejaan baru, dan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Yang ketiga, ejaan memiliki komponen penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta unsur serapan. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan merupakan seperangkat aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, penulisan huruf yang terdapat dalam ejaan yaitu penulisan huruf miring dan huruf kapital. Yang keenam, penulisan kata yang terdapat dalam sebuah ejaan, yakni kata dasar, kata ulang, kata ganti, gabungan kata, dan lain sebagainya. 7. Pemakaian tanda baca yang terdapat dalam ejaan diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, titik dua, tanda petik, tanda miring, dan lain-lain. 8. Dari penjabaran di atas, ejaan sangat dibutuhkan dalam hal penulisan, misalnya dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, dan tesis. Demikianlah kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian materi presentasi kami pada hari ini tentang ejaan bahasa Indonesia dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kehilafan hanya pada diri kami pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami hari ini tentang ejaan bahasa, kami persilakan untuk 3 orang penanya. Kepada teman-teman sekalian, kami persilakan untuk bertanya. Mungkin kami cukupkan materi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.